Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, teman-teman sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dan kemudahan di dalam ilmu hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nanda. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Akila, iya. Arsya Putra, Atika, Bapak Kamil, Baras, Martina, Harbi Azam, Iksan Fadli, Ishar Hafiz, Muhammad Iqbal, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Zawan Arif Jumri, Muhammad Rasya, Maula Salsabila, Afiq Aisyah. Baik, Anda sekalian, kita akan masuk ke materi pada hari ini ya. Jadi sebelum masuk ke materi pada hari ini ya, Bapak akan mengenalkan kepada kalian tentang mata pelajaran baru ya di sekolah, yaitu KKA ya, KKA. Nah, KKA itu adalah panjangan dari coding dan kecerdasan artifisial ya, Anda sekalian. Nah, jadi ini merupakan mata pelajaran baru yang akan diterapkan di tahun ini ya, tahun pelajaran kali ini ya, 2025-2026 ya. Oke, nah jadi mungkin kedengarannya agak susah gitu ya. Coding itu biasanya itu berkaitan dengan komputer ya. Kecerdasan artifisial itu berkaitan dengan AI. Nah, kalau AI sendiri itu mungkin kalian sudah pernah mendengar dan juga pernah memanfaatkannya di dalam kehidupan ya sehari-hari ya. Contoh aplikasi yang menggunakan AI itu adalah diantaranya adalah Cici ya, Cici itu dari mana, di WhatsApp ya? Ya, ya. Di Cici di Play Store ya, namanya Play Store. Kemudian kalau di WhatsApp itu apa namanya? Ya Meta. Ya, itu merupakan contoh dari AI ya, atau kecerdasan artifisial ya. Kalau AI itu kan bahasa Inggris ya, hanya apa? Artifisial, I-nya intelligent. Atau kalau bahasa Indonesia adalah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya. Nah, berbagai seperti yang dicontohkan ya. Kemudian juga yang sering dipakai adalah ChatGPT ya, ChatGPT, dan juga ada Gemini ya. Ya, yang sekarang itu yang marak yang kalian praktekkan itu yang dipraktekkan oleh orang-orang adalah merubah foto kalian menjadi seperti miniatur ya, mainan ya. Ada kemarin cover statusnya Java kalau nggak salah, dia membuat dia pakai baju bola ya, kemudian dibikinnya miniatur mainan seperti mainan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan dari AI. Nah, jadi mata pelajaran ini nanti akan mengarah ke sana ya, akan mengarah ke sana. Jadi sebenarnya sudah kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja baru mau diterapkan ya di sekolah dasar ya. Nah, kelas berapa yang mendapatkan mata pelajaran KKA? Kelas berapa? Kelas 6. Oke, semua ya. Nah, jadi akan diterapkan di kelas 5. Nah, baik anak sekalian,
Yaitu menghemat waktu juga ya untuk dalam materi kita. Nah, pada hari ini Bapak akan memperdalam lagi terkait dengan pola berpikir AI itu sendiri, coding dan AI ya. Di antaranya adalah seperti yang sudah Anda lihat sekalian, judulnya berpikir tentang komputasional ya, berpikir tentang komputasional. Berpikir ya, jelas kita menggunakan otak. Komputasional ini adalah seperti komputer. Jadi Anda sekalian itu nanti diharapkan bisa berpikir seperti komputer ya. Kita kenapa diharapkan berpikir seperti komputer? Karena banyak manfaat atau yang bisa kalian rasakan. Di antaranya adalah yang pertama cepat. Misalkan dalam matematika, biasanya ada kalkulator itu berarti cepat menghitung ya. Kemudian juga cepat mencari masalah ya, mencari pemecahan masalah ya. Nah, kemarin kalian diharapkan untuk berpikir seperti komputer ya. Mudah memecahkan masalah. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian memiliki masalah gitu ya. Nah, kalian dengan berpikir komputasional ini akan mudah menyelesaikan permasalahan kalian. Contoh kecil saja ya, contoh kecil ya. Misalnya seperti membawa buku mata pelajaran ya, membawa buku mata pelajaran. Misalkan contoh ya. Nah, kalian mungkin pernah misalkan merasa apa istilahnya ketinggalan. Siapa yang pernah di sini ketinggalan bawa buku mata pelajaran? Nah, sebagian kalian mungkin pernah ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena, nah betul, alasannya karena lupa ya. Kenapa lupa? Nah, ini perlu dicarikan solusinya. Nah, dengan berpikir komputasional, kalian itu akan mengatasi kelupaan kalian. Sebenarnya pertamanya ya, berarti sudah berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke pengertian berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional itu adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer ya. Tadi ya, ilmu komputer. Kemudian kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer ya. Jadi nanti kalian itu bisa menggunakan komputer, bisa juga menggunakan solusi sendiri ya. Nah, apa aja yang ada di sana? Yang pertama adalah solusi efektif tadi, seperti misalkan kalian kelupaan membawa buku, maka kalian harus membuat jadwal. Itu adalah solusi efektif dan efisien, menghemat waktu. Kemudian kalian juga di sini nanti akan diajarkan cara berpikir logis, ya masuk akal gitu. Misalkan ada permasalahan apa, kalian menjawabnya apa gitu ya, harus masuk akal. Kemudian juga berpikir kritis, ya. Jadi berpikir kritis itu artinya adalah kalian tidak mudah percaya. Misalkan ada informasi yang benar ataupun informasi yang salah, kalian akan mengkritisi dulu. Jadi kira-kira yang disampaikan ini betul atau salah, ya. Kalau betul, ya diikutin. Kalau salah ditinggalkan, ya jangan diikuti. Nah, itu adalah salah satu contoh berpikir kritis. Nah, kemudian berpikir kreatif. Nah, kreatif ini biasanya itu berhubungan dengan keterampilan kalian, misalkan dalam hal kesenian, ya. Misalkan seni menggambar, kemudian yang lain dan lain sebagainya, ya. Menggambar dan sebagainya, ya. Kreatif, ya. Artinya kreatif ini tidak harus sama dengan punya teman kalian. Misalkan teman kalian gambar mobil, nah kalian mungkin berkreatif sendiri, bikin kapal kah, bikin apa, yang penting kreatif gitu ya. Ada kreativitas. Oke, lanjutkan lagi. Kemudian berpikir komputasional dan kompetensi abad ke-21 ya. Abad 21, satu abad itu ada yang tahu berapa tahun? 100 tahun. Kalau 21 abad sama dengan 21 dikali 100 sama dengan 2100 ya. 2100 tahun. Sekarang kita berada di tahun 2025 ya. Kita sudah masuk ke abad 21 ya. 21 itu di abad 21 ini ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memiliki 4C ya. Harus memiliki 4C modal kita. Yang pertama adalah C, yang pertama adalah critical thinking ya, atau berpikir kritis gitu ya. Kalau di media sosial itu banyak hoax ya, banyak hoax yang beredar. Nah, di sini kalian perlu berpikir
sekarang zamannya AI, ya, zamannya AI, ya. Jadi video dibuat-buat seolah dia melakukan padahal AI. Nah itu kan perlu berpikir kira-kira ini AI atau memang betul kejadian. Nah, kan harus berpikir kritis ya, critical thinking. Yang kedua adalah kreativitas. Nah, ini juga perlu ya kreativitas. Jangan terus saya memiliki kreativitas ya. Ya kalau misalkan nanti pelajaran yang berhubungan dengan kreativitas itu kalau anak sekalian mungkin ada yang pernah main Roblox nggak Roblox? Nah Roblox itu kan dia ya itu kan sebenarnya permainan yang mengasah otak juga dan membuat kreativitas karena setiap pemain Roblox itu kan bangunan rumahnya beda-beda kan? Ya, nah itu makanya kreatif ya beda-beda. Terus karakternya juga beda-beda ya, pemilihan kostumnya juga berbeda. Beda. Sebenarnya di permainan Roblox itu adalah contoh dari kreativitas kalian ya di dunia digital ya. Nanti bagaimana kalian terapkan juga di kehidupan dunia nyata ya kreativitas itu sendiri. Ya. Selanjutnya adalah communication ya. Yang ketiga adalah communication atau komunikasi ya. Cara kalian berbicara dengan orang lain ya. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, bukan individu. Artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Dia memerlukan bantuan orang lain. Ya, makanya perlu kalian berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah itu kalian harus bisa berkomunikasi dengan orang lain ya. Mulai dari mencari pilihan kata yang tepat, dia tidak menyinggung perasaannya ya, ejakan yang bisa dijaga. Nah, itulah ya. Terus yang keempat adalah collaboration ya atau kolaborasi. Artinya kalian berkolaborasi ya, berkolaborasi. Ya, artinya ada permasalahan itu yang tidak bisa kalian pecahkan sendiri ya. Contohnya misalkan seperti tiket kebersihan kelas gitu ya. Nah ini kalian perlu kolaborasi, kalian perlu membentuk kelompok tiket ya. Kalau misalkan kalian kerjakan sendiri ya pasti capek ya. Misalkan hari Senin sampai Jumat si A itu di nyapu kelas, capek nggak kira-kira? Ya capek kan? Nah, makanya perlu kolaborasi ya, perlu kalian yang namanya berkelompok ya. Nah itulah fungsi dari jadwal tiket, meringankan supaya kalian yang pertama waktu mengefisiensikan waktu, yang pertama waktunya juga cepat selesai kalian menyapu ya kalau berkelompok rame-rame ya. Terus yang kedua tenaga kalian hemat, tidak terlalu capek. Itu adalah keuntungan dari berkolaborasi ya atau berkelompok. Itu bahan dari berikutnya. Orientasi kritis dalam berpikir profesional. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan ya. Nah di sini disampaikan bahwasanya kalian itu tidak cukup pintar saja ya, tapi kalian juga memiliki yang namanya akhlak, kemudian etika juga. Nah, apalagi sekarang kan zaman digital ya, guru kalian itu tidak hanya di sekolah saja ya, tapi juga ada di YouTube ya kan, kemudian ada di TikTok ya, ada di Facebook dan di media sosial yang lainnya. Nah, cuman kalau misalkan gurunya itu tidak berada di sekolah ya, kalian itu akan tidak memiliki yang namanya etika atau akhlak karena tidak bertemu secara langsung. Tapi kalau di sekolah kalian akan diajarkan yang namanya etika dan akhlak ya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan ya teknologi saat ini. Oke, lanjutkan lagi. Nah, oke. Jadi sesuai dengan judul yang Bapak sampaikan pada hari ini ya, tentang berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 macam ya, ada 4 prinsipnya, ada 4 ya. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah berpikir algoritma ya. Nah nanti pada hari ini ya, Bapak hanya akan berfokus pada ini ya, pada pengenalan pola. Tapi akan Bapak sampaikan juga prinsip berpikir yang lain ya, seperti misalkan
dekomposisi ya. Dekomposisi ini gampangnya adalah memperkecil suatu masalah yang besar ya. Misalnya kalian diberi tugas oleh guru kelas kalian ya, misalnya Ibu Lina gitu. Ibu Lina misalkan memberikan tugas kepada kalian. Coba misalnya ya, Ananda buatkan ibu tentang ini. Misalkan ada teman kalian yang di kelas ada yang ulang tahun ya. Apa aja yang perlu disiapkan ketika ada teman kalian ulang tahun? Nah, misalkan Bu Lina menurut kepada apa jawaban kalian coba? Misalkan coba misalkan minggu depan coba ya, minggu depan Asyad akan berulang tahun. Kira-kira apa yang akan kalian siapkan untuk ulang tahunnya Asyad? Apa aja? Pertama kue, terus kado, apa lagi? Apa? Hadiah, apa lagi? Ya? Apa? Ya, rambut bisa. Kalau bisa, apa lagi? Ya itu ya, jelas kalian akan mulai berpikir kan, akan berpikir saya akan menyiapkan hadiah, menyiapkan kue. Itu betul ya, betul. Itu kalian akan akan memecahkan masalah yang besar ya, betul. Kemudian kalian akan menambahkan lagi yang namanya undangan ya, undangan. Kira-kira kelas berapa aja yang diundang? Apakah cukup kelas 5 aja yang diundang ya? Acaranya si Asyad ini. Tadi betul juga tadi ya, menyiapkan kue atau konsumsi ya. Kue dan konsumsi itu kan kuenya ada dua kan, ada kue untuk yang memang ditiup, ada kue yang dibagi-bagikan ke teman-teman ya, snack lah sebenarnya, snack itu perlu kalian pikirkan juga. Ya, kemudian ya tadi undangan tadi ya, isinya tadi kan undangan konsumsinya, harinya, waktunya kapan, nah itu juga dibahas. Nah dengan begitu kalian juga bisa berpikir dekomposisi, kalian bisa memecahkan satu masalah kan. Ulang tahun itu misalkan masalah besar kan, masalah besar kira-kira apa aja yang dilakukan. Nah, kalau tadi saya sebutkan menyiapkan kue, hadiah, itu salah satu contoh berpikir dekomposisi kalian membagi permasalahan besar menjadi yang kecil-kecil lagi ya. Itu adalah definisi dari dekomposisi. Kemudian yang abstraksi ini adalah fokus pada satu masalah ya. Misalkan guru kelas kalian lagi nih ya, misalkan Bu Lina, misalkan sedang ada mata pelajaran matematika ya, ada mata pelajaran matematika. Oke, bilangnya Bu Lina, coba Anda sekalian carikan ibu bilangan ganjil dari nomor 1 sampai nomor 20. Kira-kira kalian akan memilih nomor berapa aja? 3. Terus 13. 1. Berapa lagi? 5. Berapa lagi? 7. Berapa lagi? 9. Berapa lagi? 1. 11. 13. 15. Berapa lagi? Terakhir? 19. Nah, ini adalah contoh tadi berpikir abstraksi. Jadi fokus pada permasalahan yang disuruh saja ya. Nah, kalian sudah bisa berpikir abstraksi ya. Jelas sekali. Selanjutnya adalah berpikir algoritma. Nah, algoritma ini adalah berpikir terstruktur. Ya, artinya tahap demi tahap ya, langkah demi langkah ya. Contohnya misalnya dalam praktek ibadah sholat ya, ibadah sholat. Coba lagi luasnya ya, dua agama kalian. Coba Ananda Atika gitu ya, praktekkan satu cara berwudu seperti apa. Ya, pertama adalah mencuci tangan. Kemudian yang kedua berkumur-kumur ya. Yang ketiga adalah hidung. Yang keempat berbicara. Yang kelima kedua tangan ya, yang kesiku. Yang keenam ya, kepala langsung berarti dengan telinga. Yang terakhir adalah kaki ya, lalu sampai itu sampai mana? Mata kaki ya. Bisa nggak kira-kira berwudu itu dimulai dari kumur-kumur? Tidak. Nah, berwudu dimulai dari membasuh muka? Tidak. Nah, sama berarti kan? Nah, berarti kalian sudah bisa berpikir algoritma ya. Kalian sudah bisa berpikir cara mengurutkan
tata cara berwudu. Nah itu adalah berpikir algoritma ya. Contoh juga ya, yang paling banyak itu adalah di dunia makanan ya, dunia tata boga atau resep. Misalnya ya, siapa di sini yang pernah masak Indomie? Saya Pak. Nah, hampir semuanya pernah masak Indomie ya. Langkah-langkah apa nih? Pertama, Masukkan air ke dalam panci. ya, masukkan air ke dalam panci. Lagi. Menyalakan kompor, menyiapkan kompor, menyiapkan gas. Nyalakan gas, terus Lalu minyak dong. ya minyak, terus Piring. apa lagi? Sendok dan garpu. Dikasih bumbu. Ya, terus bumbu. Diaduk-aduk. Terus Siapkan minyak terus nyalakan siapkan. ya betul, itu adalah proses pembuatan mie. Ya, berarti kalian sudah bisa berpikir algoritma, berpikir terstruktur ya, berurutan ya. Kalau misalkan kita masak mie tanpa kita masukkan air, kira-kira bisa nggak? Minyak gosong bisa. Minyak akan gosong. Nah, itulah contoh berpikir algoritma. Nah, yang kita akan dalami adalah sekarang adalah berpikir pengenalan pola ya. Kita masuk ke situ ya. Oke, kalau bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan istilah pattern recognition ya, atau pengenalan pola ya. Sebenarnya kalau mau jelaskan, kalian ini juga pernah mengalami dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh gampangnya saja ya, pada mata pelajaran matematika ya, matematika. Sekarang Bapak akan memberikan contoh. Kira-kira kalian bisa apa enggak? Ada satu. Oke, coba yang bisa menjawab titik ini angkat tangan. 7. Berapa sekian? 7. Betul atau salah? Betul. Ya. 1, 3, 5 betul ya, betul. Bapak, Ya. Kenapa dijawab 7? mana tambah 2 saja? Tambah 2. Apa? Tambah 2. Ditambah 2, karena ditambah 2 ya. Pak, Ditambah 2. Ya, ada lagi yang lain? Oh iya, boleh tes saja dulu. Nah, kedua kelasnya boleh diangkat kedua kelasnya. Ya. Baik, Anda kita lanjutkan lagi ya. Tadi ditambah 2 ya. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 2? 5. 5 tambah 2? 7. 7 tambah 2? 9. Betul, tambah 2 ya. Berarti polanya adalah ditambah 2. bisa ya. Apa? Coba kita coba lagi ya. Pertanyaannya lagi. Yang lebih susah Pak. 2. Oh, tambah 2. Nah, 8. berapa kira-kira di sini berapa ini? 8. 8. Kenapa 8? Tambah 2. Iya, tambah 2. 2 ya. Betul ya. Polanya adalah ditambah 2. 2 ya. Oke, itu sudah betul jawabannya. Ya. Tapi kalau di dunia matematika ya, ini namanya adalah pola bilangan ganjil ya. Pola bilangan ganjil. Kalau ini adalah pola bilangan Benar. ya. Hari ini ya, betul tadi kan karena Bapak akan menjelaskan metode di dalam KKA itu ya. Metode di dalam KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Itu ada 3 ya, 3 cara. Yang pertama ada yang namanya unclog ya, unclog. Ya, yang kedua clock. Ya, yang ketiga adalah internet. Yes. Ya, ini 3. Nah, oke. Di mata pelajaran coding ada 3 metode. Yang pertama adalah unflag. Artinya apa? Coding dan KA itu bisa kita terapkan tanpa komputer, tanpa komputer. Ya? Itu G-nya double. Oh gitu ya? Oh, sorry, Bapak udah Inggris. Oke, komputer. Kalau plug ini berarti
pakai ya ini pakai komputer. Pakai komputer. Kalau yang terakhir internet base pakai komputer internet ya, pakai internet ya, pakai internet. Ya, internet. Oke. Nah, ini yang tadi Bapak tuliskan di sini, ini pakai komputer atau enggak? Enggak ya. Berarti coding itu bisa diterapkan tanpa komputer atau tidak? Bisa ya. Sekarang Bapak akan menerapkan yang pakai komputer dan pakai internet ya. Di sini sudah ada website ya, website tentang pengenalan pola. Ya kan? Oke. Sekarang kita masuk ke metode coding yang ketiga ya, internet base, menggunakan internet ya. Nanti kalian bisa juga coba di rumah kalau misalnya kalian punya, bisa pakai HP ya, bisa pakai HP, yang penting harus terhubungin internet. Bisa pakai laptop, yang penting terhubungin internet ya, pakai komputer. Kalau Bapak hari ini pakai laptop. Selain dalam bagian adalah kita akan coba yang menggunakan internet ya. Ini nanti kalian akan masuk ke website yang namanya ABC ya. Di sini ada banyak sekali permainan-permainan tentang berpikir, pengenalan pola ya. Nanti kita jadi aja. Kita akan masuk ke website-nya. Oke, kita klik saja play. Ini di website ya, ABC ya. Kita masuk, kemudian kita klik lagi apply. Coba yang mana? Cara bermainnya adalah seperti ini ya. Kita disuruh berpikir, Nah, ini ada bintang, ada bulan, ada bintang, ada bintang, ada bulan, ada bintang, ada bintang. Nah, ini lagi. Ya, betul. Siapa di sini yang berani mencoba? Siapa dulu? Kita langsung pakai mouse-nya. Pakai dia. Jadi. Ya. Klik ini dulu. Kamu boleh jadi
Pokoknya kan satu ya. Segitiga bulat. Segitiga bulat. Segitiga bulat. Sama. Ay, banyak. Pakai. Bisa digerakin itu. Iya. Susah. Susah lah. Pegel. Ayo galak. Mana Pak? Aktif lagi. Dia sudah foto. Oke, baiklah Anda. Demikianlah materi pada pelajaran hari ini tentang cara berpikir komputasional. Lebih fokus dari ke arah kepada pengenalan pola ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bakal akan lebih lagi mempelajari tentang dekomposisi, abstraksi, dan berpikir algoritma ya. Itu akan kita pelajari secara lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini setelah kita mempelajari berpikir komputasional khususnya pengenalan pola, Bapak ingin mengklarifikasi kalian kira-kira apa aja yang sudah kalian ketahui pada materi pelajaran hari ini. Coba Bapak akan bertanya siapa tadi? Kefokusan lagi. AI. Berpikir algoritma. Belajar komputer. Pengenalan pola. Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Apa lagi? Oh, nih. Berpikir secara logika. Oke, ya betul ya. Apa yang kalian sampaikan tadi itulah yang ada di pelajaran pada hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita cukupkan saja ya. Jadi prinsip berpikir komputasional ini bisa kalian terapkan juga nanti di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Misalkan kalian punya masalah ya, di dalam kehidupan sehari-hari masalah apa gitu ya, masalah pembicaraan PR kah, menjaga tugas sekolah kah, kalian coba menggunakan empat prinsip berpikir ini ya. Dia masuk yang mana? Masuk dekomposisi kah, pengenalan pola kah, abstraksi kah, berpikir algoritma, bisa kalian pakai ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.